warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang teknik pengolahan audio dan video untuk kelas 12 multimedia. Sekarang kita akan belajar tentang pemahaman dasar tentang audio ya. A. Audio digital. 1. Pengertian audio digital. Audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter atau yang disebut dengan ADC. ADC atau analog to digital converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. ADC akan mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval atau sampel, sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara. Lalu digital to analog converter DAC akan mengubah suara digital ke alat suara analog atau speaker ya. Ini contoh gambarnya ada di bawah ya, introduction to ADC dan ADC. Yang pertama di sini ada ADC ya, yang kedua di sini ada DAC gambarnya ya. Audio digital merupakan penyajian dari suara asli. Dengan kata lain, audio digital ini merupakan sampel suara yang kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil. Jadi angka samplingnya atau frekuensi dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. 3 frekuensi yang samplingnya paling sering digunakan dalam multimedia adalah kualitas CD ya. Kualitas CD itu ada yang pertama 44.1 kHz, yang kedua 22.05 kHz, dan yang ketiga 11.025 kHz dengan ukuran sampel 8 bit dan 16 bit. Kalau ukuran sampel 8 bit menyediakan 256 unit deskripsi jarak dinamis atau amplitudo. Jadi amplitudo ini level suara dalam satu waktu ya. Ukuran file dari audio digital bergantung pada angka sampling, resolusi, dan channelnya. Channelnya itu antara stereo atau mono. Kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil dan berapa banyak angka yang digunakan untuk menyajikan nilai dari tiap sampel. Jadi kayak bit depth, ukuran sampel, resolusi, dan jarak dinamis ya. Semakin sering sampel diambil, maka semakin banyak data yang disimpan mengenai sampel. Semakin bagus resolusi dan kualitas suara yang akan ditangkap ketika diputar, artinya kualitas suara akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi kualitas suara, semakin besar pula ukuran file yang dihasilkan. Resolusi audio seperti contohnya 8 bit atau 16 bit menentukan akurasi proses digital dari suara. Penggunaan bit yang lebih besar untuk ukuran sampel akan menghasilkan hasil rekaman yang menyerupai versi aslinya. 2. Sejarah singkat format audio. Di sini yang pertama ada A, piringan hitam. Awalnya piringan hitam merupakan sebuah alat yang dimiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud pada tahun yang sama. Kevin Gerald Jayadi menemukan fonograf atau pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor pada zamannya. B. Kaset diputar dengan tip atau Walkman. Compact audio kaset diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai diproduksi secara massal. Pada tahun 1971 Advent Corporation memperkenalkan model 201 tape deck yang mengkombinasikan filter Dolby Type B dan pita magnetic chromium dioxide CRO2. Tahun 1980-an muncul Walkman dari Sony sebagai media pemutar kaset portable. Pita kaset dapat merekam lagu dengan durasi hingga 1 jam di setiap sisinya. Kualitasnya cukup baik namun kerap
kali terjadi penurunan kualitas suara yang dihasilkan ketika pita kaset mengalami gangguan kotor atau rusak. C. DAT atau Digital Audio Tape. Digital Audio Tape merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik, tapi sayang waktu kemunculannya di pasaran luas kedahuluan rekaman digital pada kepingan CD, sehingga tidak banyak dikenal orang. Hanya dari kalangan tertentu saja yang memiliki. Hal ini pada masa itu waktu peralihan dari rekaman analog ke rekaman digital. Pihak produsen DAT kurang berani melempar ke pasar luas karena perekaman digital jika dikopi hasilnya akan persis sama dengan yang asli, yaitu distorsi suara tidak terdeteksi. Sedang pihak dari rekaman CD berani spekulasi untuk memproduksi rekaman di atas kepingan CD untuk dipasarkan secara luas. Yang terakhir D. CD, VCD, DVD diputar dengan CD player atau Discman ya. CD dibuat dengan cara perekam sinyal yang berbeda dari generasi perekam sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik bentuk perekamannya berupa sinyal analog, sedangkan perekaman di permukaan keping CD berupa sinyal digital, yaitu pengkodean sinyal 0 dan sinyal 1. Hal ini dalam usaha untuk merampingkan media menyimpan musik dengan memperbaiki kualitas suara. Di sini juga ada ukuran dari CD atau DVD ya, ukuran standarnya. Untuk luarnya itu 12 cm, untuk lingkaran dalam 3,7 cm, dan lingkaran yang paling kecil itu 1,5 cm. Jadi itu ukuran untuk standar CD dan DVD yang digunakan sampai sekarang. Cukup sampai sini dulu tentang audio. Nanti penjelasan selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Uh, saya juga tidak bosan mengingatkan, jaga selalu kesehatan kalian ya. Jangan keluar bila tidak penting, karena di masa pandemi seperti ini kegiatan di luar itu sangat berbahaya. Mau kalian ke warung atau kemanapun, apalagi yang berhubungan dengan uang, jika kalian sampai rumah langsung cuci tangan ya, dan jangan lupa menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.